Selamat datang di channel ini. Halo ASN. Bagi rekan-rekan yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru seputar honorer dan perkembangan terkini pengangkatan honorer menjadi P3K, silakan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru. Video kali ini rekan-rekan sekalian kita membahas beberapa keuntungan apabila honorer, khususnya honorer yang terdata di database BKN, bisa menerima kebijakan P3K paruh waktu. Beberapa keuntungan ini diungkapkan oleh Deputi dari Kemenpan RB, Abbas Subaktia. Setidaknya terdapat 5 hal yang bisa memberikan keuntungan bagi honorer R2 dan R3 apabila menerima pengangkatan paruh waktu. Keuntungan yang pertama adalah apabila rekan-rekan honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu yang pertama adanya kejelasan status kepegawaian. Walaupun diangkat sebagai P3K paruh waktu, tapi nomenklatur ASN masih melekat sehingga honorer tetap berstatus P3K. Jadi P3K paruh waktu ini rekan-rekan sekalian adalah merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Sehingga apabila rekan-rekan menyandang status P3K paruh waktu, secara otomatis juga menyandang status sebagai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, apabila rekan-rekan diangkat P3K paruh waktu, maka dapat dipastikan akan mendapatkan kepastian hukum. Honorer yang diangkat P3K paruh waktu ini akan mendapat jaminan hukum yang pasti karena diatur di dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Kemudian selanjutnya terhindar dari pemutusan hubungan kerja secara massal, mengingat tahun 2025 serta Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu menegaskan bahwa seluruh instansi pusat dan daerah tidak diperbolehkan mengangkat honorer. Maka status P3K paruh waktu itu bisa menjadi solusi agar honorer tidak diberhentikan atau dipecat secara massal. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang keempat adalah P3K paruh waktu juga menerima gaji paling sedikit sesuai dengan yang diterima saat ini, tetapi juga bisa disesuaikan dengan upah minimum regional kabupaten yang berlaku di masing-masing daerah. Nah, tentu telah ditetapkan bahwa gaji yang diterima P3K paruh waktu itu minimal akan menyesuaikan dengan UMK yang berlaku di daerah tempat bekerja. Jadi jika UMK yang berlaku masing-masing daerah memiliki nominal yang besar, maka gaji P3K paruh waktu minimal juga akan mengikuti. Kemudian yang kelima, mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang sama dengan P3K penuh waktu. Nah, ini yang hal yang menarik rekan-rekan sekalian, ternyata untuk P3K paruh waktu juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang sama sesuai dengan yang diterima oleh P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan sekalian, 5 keuntungan apabila rekan-rekan honorer, khususnya honorer yang telah terdata di database BKN, bisa menerima kebijakan pemerintah pengangkatan mereka ke dalam P3K paruh waktu. Hal ini menyikapi maraknya demonstrasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh rekan-rekan honorer di hampir merata di seluruh Indonesia, yang salah satu tuntutannya adalah menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.